Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan setiap aktivitas. Perkenalkan, nama saya Anda Hermana sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh dengan jabatan akademik lektor. Ada beberapa mata kuliah yang diamanahkan kepada saya yang sesuai dengan keilmuan saya, tetapi mata kuliah pokok yang saya ampu adalah mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Mata kuliah pengantar hukum Indonesia merupakan salah satu mata kuliah dasar dalam bidang ilmu hukum, dan oleh karena itu seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Indonesia wajib untuk menempuh mata kuliah ini, yang sekaligus menjadi mata kuliah prasyarat untuk menempuh mata kuliah pada semester selanjutnya. Mata kuliah pengantar hukum Indonesia atau disingkat dengan PHI adalah mata kuliah wajib nasional yang mengantarkan mahasiswa untuk mengetahui mengenai peristilahan dan pengertian tata hukum Indonesia, sejarah tata hukum Indonesia, perbedaan antara mata kuliah pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum, sistem hukum dan politik hukum Indonesia, serta berbagai bidang hukum yang ada di Indonesia. Adapun materi mengenai berbagai bidang hukum yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi antara lain adalah dasar-dasar hukum tata negara, dasar-dasar hukum administrasi negara, dasar-dasar hukum adat, dasar-dasar hukum pidana, dasar-dasar hukum perdata, dasar-dasar hukum acara, dasar-dasar hukum Islam, dan dasar-dasar hukum internasional, serta dasar-dasar hukum agraria, dan dasar-dasar hukum dagang. Secara detail, mengenai materi yang diberikan ke mahasiswa dalam perkuliahan saya dituangkan dalam bentuk RPS adalah sebagai berikut. Rencana pembelajaran semester mata kuliah pengantar hukum Indonesia ini sesuai dengan capaian pembelajaran, itu capaian prodi, dan juga capaian pembelajaran mata kuliah. Mengenai capaian pembelajaran mata kuliah, bahwa mahasiswa mampu menjelaskan hukum dalam arti tata hukum, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah hukum, tata hukum Indonesia, dan politik hukum di Indonesia, menguasai konsep teoritis mengenai dasar-dasar hukum keilmuan, ilmu hukum, mampu berargumentasi hukum terhadap persoalan terkait hukum positif di Indonesia, dan mahasiswa menjelaskan lapangan-lapangan hukum positif di Indonesia, serta mampu berpikir secara kritis, logis, dan sistematis. Deskripsi singkat mata kuliah serta bahan kajian materi yang sudah disampaikan tadi, ini sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Daftar referensi, ini saya menggunakan ada 23 referensi, dan untuk dosen pengampunya adalah saya sendiri. Yang selanjutnya adalah, ini adalah rencana pembelajaran semester yang akan disampaikan tiap pertemuan, di mana kita ada 14 kali pertemuan, dan satu pertemuan itu untuk ujian tengah semester, dan satu lagi adalah untuk ujian akhir semester. Jadi semuanya adalah 16 kali pertemuan, dan untuk materi kita ada 14 kali pertemuan, di mana ini adalah untuk materi pada minggu pertama. Kita di sini adalah menjelaskan juga tentang pengantar, istilah dan pengertian pengantar hukum Indonesia, hubungan interkoneksitas antara PHI dengan PIH,
objek kajian dan ruang lingkup pengantar hukum Indonesia. Sejarah hukum Indonesia di mana di dalamnya adalah sejarah hukum mengenai sebelum kedatangan negara asing, setelah kedatangan bangsa asing, dan pasca kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya juga dalam materi ini, pengantar hukum Indonesia akan disampaikan mengenai pengertian hukum, sumber-sumber hukum, serta sistem hukum, pembagian hukum, dan lapangan-lapangan hukum. Selanjutnya mengenai dasar-dasar hukum tata negara, yang di dalamnya akan diperkenalkan istilah dan pengertian hukum tata negara, objek hukum tata negara, sumber hukum tata negara, serta bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Selanjutnya, yaitu dasar-dasar hukum administrasi negara, yang di dalamnya adalah istilah dan pengertian hukum administrasi negara, sumber hukum administrasi negara, tindakan pemerintah yang meliputi perbuatan dan wewenang dari pemerintah. Selanjutnya juga ruang lingkup hukum adat. Di sini diperkenalkan mengenai dasar-dasar dari hukum adat, yaitu pengertian, definisi, dan istilah hukum adat, dasar berlakunya hukum adat, karakter hukum adat, dan unsur-unsur hukum adat, serta sifat hukum adat dan tata susunan di masyarakat. Selanjutnya juga tentang dasar-dasar hukum pidana, yang di dalamnya adalah pengertian hukum pidana, asas, tujuan, dan teori dalam hukum pidana, sejarah dan sistematika kitab undang-undang hukum pidana di Indonesia, dan juga macam-macam delik dalam hukum pidana. Selanjutnya adalah dasar-dasar hukum perdata, yang di dalamnya yaitu akan diberikan materi tentang istilah dan pengertian hukum perdata, sejarah dan pluralisme hukum perdata di Indonesia, serta sistematika hukum perdata. Berikutnya adalah dasar-dasar hukum Islam, yang di dalamnya akan diperkenalkan tentang dasar keberlakuan hukum Islam dan juga hal yang diatur dalam hukum Islam. Berikutnya adalah dasar-dasar hukum acara, yang terdiri dari hukum acara perdata dan juga hukum acara pidana di Indonesia. Selanjutnya mengenai dasar-dasar hukum internasional, yang di dalamnya akan diperkenalkan kepada masyarakat itu istilah dan pengertian hukum internasional. Selanjutnya adalah dasar keberlakuan hukum internasional dan kekuatan mengikat dalam hukum internasional. Berikutnya adalah dasar-dasar hukum internasional, mengenai sumber-sumber hukum internasional, subjek hukum internasional, dan materi hukum internasional. Berikutnya adalah dasar-dasar hukum dagang, yang di dalamnya adalah memberikan materi tentang pengertian hukum dagang, sejarah KUHD, hubungan antara KUHD dengan KUH Perdata. Dan yang terakhir adalah mengenai dasar-dasar hukum agraria, yang di dalamnya diberikan materi tentang pengertian hukum agraria, sumber-sumber hukum agraria, sejarah hukum agraria, asas-asas hukum agraria, serta hak-hak atas tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Demikian mengenai deskripsi mata kuliah pengantar hukum Indonesia yang saya ampu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.